Yerim yok. Ağlamıyorum bak. Selim aslan torunum. Qasem lalu berkata, "Selim, pria pemberaniku. Ayo, pergi ke bawah dan bermain. Aku dan ibumu akan bicara." Selim pun lalu pergi. Biz annenle konuşacağız. Qasem kemudian berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa maksudnya ini? Pikirkan anakmu." Geverhan menjawab, "Aku memikirkannya. Jika ini bukan karena anakku." Qasem pun marah dan menjawab, "Lalu jika ini bukan karena anakmu, maka kamu akan mati demi Silahtar." Geverhan menangis dan menjawab, "Aku tidak punya kekuatan, Valide. Aku tidak bisa menahannya lagi, Valide. Tidak dirimu, tidak raja dan istana ini. Aku hanya punya harapan yang kecil untuk bahagia. Dan itu telah mati bersama Silahtar." Ne hünkârımıza mutlu olmak için o da silahlarla öldü. Hatasının bedeli şüphesiz ki ölüm. Qasem pun menjawab, harga atas kesalahan yang dilakukan oleh Silahtar adalah kematian. Namun, raja telah mengampuni hidupnya. Mendengar hal itu, Geverhan lalu bertanya, apakah Silahtar masih hidup? Apakah raja memaafkannya? Silahlar yaşıyor mu? Affetti demek. Qasem pun menjawab, ini tidak akan mengubah apapun. Kamu tidak bisa menikahinya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan menikah dengan Abasa Mehmet Pasa. Akhirnya, Geverhan pun bisa menghela nafas lega, mengetahui kekasihnya masih hidup. Hemen mümkün değil. Baza Mehmet Paşa ile evleneceksin. Di lain sisi, seperti biasa, Atike bersama dengan putri. Atike berkata, "Aku sangat takut dengan apa yang akan terjadi padanya, Faria. Di mana dirinya? Kapan dia akan kembali?" Putri menjawab, "Setelah apa yang telah dilakukan oleh Silahtar padamu, kamu masih bertanya tentangnya. Apa yang akan terjadi ketika dia kembali? Apa yang akan kamu lakukan? Menganggap tidak terjadi apapun dan berbicara padanya?" Atike menjawab, "Aku tidak tahu, Faria. Aku telah mencoba, tapi aku tidak bisa menahan diri, Faria. Aku mengatakan pada diriku untuk melupakan dia. Dia telah menghancurkan hatiku, tapi aku tidak bisa. Cintaku padanya semakin besar. Mungkin suatu hari, segalanya akan membaik." Putri pun bertanya, "Apa yang kamu bicarakan pada raja? Apa yang kamu katakan? Apa yang memberikanmu harapan?" Atike menjawab, "Aku mengatakan, aku akan membunuh diriku sendiri, Faria. Aku mengatakan pada raja, jika raja menikahkan Geverhan dan Silahtar, maka aku akan membunuh diriku." Putri pun berkata, "Atike, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari, tapi berjanjilah padaku, kumohon. Di sana tidak akan ada kematian, bahkan jangan memikirkannya." Lütfen. Ölüm yok. Bunun ucundan dahi geçirme. Malam harinya, para prajurit melakukan dekret baru yang dikeluarkan oleh raja, dan banyak rakyat mabuk ditangkap oleh para prajurit. Aynında her biriniz bir terbiye edeceğinize, söylemeyeceğinize. Di barak, Kemenkes selalu berbicara, "Bukankah kalian telah bersumpah untuk mengendalikan hawa nafsu kalian, tidak berbohong dan tidak jatuh ke dalam dosa, dan tetap setia kepada komandan kalian dan juga raja?" Para prajurit pun lalu bersumpah hal yang sama. Yoldaşınıza sadakat yemini etmediniz mi? Ne vakit bu şerefli ocağın Kemenkes berkata lagi, "Ketika kalian melupakan aturan serikat dan tersesat,
Ketika kalian harusnya melindungi perintah, kalian malah terlibat dalam kejahatan dan penyuapan. Seorang Janisari harus memiliki disiplin dalam hatinya. Sebelum memegang pedang, mereka yang hatinya gelap dan berkhianat, maka semua pengkhianat akan dihukum. Tidak ada pengampunan bagi siapapun. Kemenkes selalu memberikan aba-aba untuk mengeksekusi para Janisari yang tidak mematuhi peraturan. Tesis etmeniz gerekirken suça, rüşvete, yağmaya karışır oldunuz. Bir Yeniçeri evvel kılıç tutar elini değil, kalbini terbiye edecek. Davasına hepsi cezasını çekecek. Af yok. Eyvallah. Ey can! Allah Allah! Başyürüyen! Setelah eksekusi dilakukan, Kemenkes berteriak lagi. Kepala telah dipenggal, hati dihancurkan, pedang berdarah. Di sini, banyak pria telah dipenggal, dan tidak ada yang akan mempertanyakan. Kemarahan kita, pedang kita, akan menghancurkan musuh kita. Kita hanya setia pada Sultan Murad. Olmaz hiç soran. Eyvallah. Biz kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz Sultan Murad'a ayan. Ah, diyelim. Çalkan eyvalımız, kılı sine büryan, Rabbimiz kılı eyvallah. Kembali ke istana. Ne oluyor burada madam? Nereden çıktı bu hatun? Putri yang melewati harem kemudian bertanya pada madam, "Apa ini madam? Mengapa gadis-gadis ini berada di sini?" Madam pun menjawab, "Mereka adalah selir baru Sultana. Mereka datang menggantikan selir yang dipecat." Tidak lama Aisyah datang. Yerine geldiler. Aisyah kemudian berkata, "Lihatlah baik-baik Faria. Salah satu dari mereka akan mengakhiri dirimu." Putri pun menjawab, "Jadi kamu memberikan harapanmu pada selir-selir ini. Tidak perlu menunggu. Aku tidak akan menjadi seperti dirimu." Aisyah pun menjawab, "Jangan begitu yakin. Kamu mungkin akan gagal suatu hari." Bir gün ettiğin lafın altında kalırsın.